warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi rasulihil mab'us rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu anggota pengajian Rona Senja yang saya cintai dan saya banggakan, sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi saya bisa bergabung dengan acara Iwamid pada sore hari ini. Bahagia itu merupakan idaman semua orang. Tetapi di dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang menyatakan ada 3 kelompok manusia yang pasti bahagia. Kalau orang berharap ingin menjadi bahagia, sementara ayat Al-Quran yang menyebutkan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan bahagia, apabila diawali dengan kata la'allakum, itu sifatnya litaroji. Sifatnya berbentuk permohonan kepada Allah, yang dikabulkan atau tidak dikabulkannya akan bergantung kepada usaha untuk meraih kebahagiaan itu. Itu bersifat husnuzon. Artinya berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ada 3 ayat yang menyatakan 3 kelompok manusia ini pasti bahagia. Bukan mudah-mudahan lagi, tapi pasti. Ditandai dengan tanda-tanda pada gramatika bahasa Arab. Yang pertama disebut di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti bahagia. Ini pasti. Saya ulangi, sungguh pasti bahagia orang yang beriman. Ditandai dengan kalimat qad, kemudian digabungkan dengan kata kerja bentuk lampau yang disebut fi'il madhi, maka terjemahan bahasa Indonesianya sungguh pasti. Nah, siapa yang akan mendapatkan kepastian bahagia itu sendiri? Yang pertama adalah al-mu'minun, orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Nah, kemudian dirinci oleh Al-Quran, surat Al-Mu'minun, mulai ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Di antaranya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu, ciri yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Yang namanya sholat khusyuk tidak berarti mata kita tidak melihat sesuatu atau telinga kita tidak mendengar sesuatu. Mata fungsinya untuk melihat. Telinga sementara adalah fungsinya untuk mendengar. Tetapi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar saat kita melaksanakan ibadah sholat, sebenarnya kedua hal tersebut tidak boleh mengganggu hati kita. Ajeg, panceg, mengingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dikatakan sebagai khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Orang yang sholat itu sebenarnya mendapat ancaman. Mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ancaman berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ma'un.
Fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Tetapi tidak semua orang yang melaksanakan sholat itu celaka. Ada kriterianya. Kriteria orang yang sholat yang akan mendapat celaka adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, tetapi hatinya sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya melaksanakan sholat hanya berdasarkan peragaan fisik. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia i'tidal, macam-macam. Semuanya dilakukan rukun-rukun sholat itu. Tetapi hatinya sedang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang begitu, itu tidak dihitung. Bahkan jika kita melaksanakan ibadah sholat di hadapan Ka'bah sekalipun, bahkan jidat kita nempel pada dinding Ka'bah, selama hati kita tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, itu sholatnya tidak dihitung. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum pada ayat yang ke-35 surat Al-Anfal. Wa ma kana sholatukum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidak dihitung ibadah sholat meskipun di hadapan Ka'bah di Baitullah, apabila hatinya tidak ingat dan tidak zikir kepada Allah. Yang demikian, itu hanya dinilai sebagai orang yang sedang bersiul dan bertepuk tangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita ingin bahagia, itu sebenarnya tidak usah mencari-cari bahagia kemana-mana. Kita sendiri yang harus menciptakannya. Nah, satu di antara cara bagaimana kita bisa mendapatkan bahagia itu, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat, tetapi tidak cukup dengan peragaan. Hati kita juga itu harus ikut sholat. Nah, di dalam memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, ramai orang membicarakan masalah sholat. Kemudian yang dibutuhkan adalah bukan peragaan fisiknya saja. Allah tidak pernah melihat ketampanan seorang laki. Allah tidak pernah melihat kecantikan seorang perempuan. Yang ia lihat adalah hatinya. Bukan hati yang dilihat, tetapi hatinya itu sedang berzikir, sedang ingat tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Saya ulangi, yang pertama yang pasti mendapat bahagia adalah orang yang beriman. Jadi sekali lagi yang namanya beriman, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara umum, itu percaya. Tetapi tidak cukup percaya. Begitu. Kalau cukup percaya, ya percaya, tidak usah ada hal-hal lain. Umpamanya saya bertanya kepada ibu-ibu yang sedang hadir sekarang. Apakah ibu percaya bahwa saya sekarang di Indonesia sedang menunggu waktu berbuka puasa? Kalau ternyata ibu percaya, ya sudah. Namanya saja percaya. Nah, tapi kalau bentuk pertanyaannya saya ganti. Apakah ibu yakin saya di Indonesia sedang menunggu datangnya sholat, datangnya waktu berbuka puasa? Ibu nggak bisa jawab. Karena apa? Karena ibu belum meyakinkan. Kecuali ibu datang dulu ke Indonesia, kemudian lihat kondisi saya apakah benar ataupun tidak sedang menunggu waktu berbuka puasa, ibu kembali ke Taiwan, kemudian ibu langsung memberikan jawaban. Jadi yang namanya yakin, yang namanya iman, tidak cukup percaya, tapi juga harus yakin. Yakin adanya hanya ada di dalam hati. Jamaah Rona Senja Majelis Taklim Iwamiyat on Air yang saya cintai dan saya banggakan. Yang kedua, yang pasti mendapat bahagia, seperti disebut pada ayat yang ke-9, surat Asy-Syamsi di dalam Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti bahagia orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Kalimat ini menggunakan kalimat fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Artinya, waktu-waktu yang sudah kita lewati, hati kita ini sudah diupayakan dibersihkan. Dibersihkan daripada hal-hal yang mengotorinya. Kita ketahui, banyak hal-hal yang merusak hati. Satu di antaranya adalah ucapan.
Ucapan itu sebenarnya, bicara itu sebenarnya tak ubahnya seperti obat. Apabila takarannya cocok, takarannya sesuai dengan kadarnya, itu bisa memberikan manfaat bagi orang yang meminumnya. Tetapi apabila ternyata ucapan kita itu sendiri lebih daripada takaran yang dibutuhkan, itu tidak akan memberi manfaat, bahkan bisa saja bisa membunuh seseorang. Paling tidak membunuh perasaan. Nah, oleh karena itu, begitu memasuki bulan Ramadan, sejak lama kita mendengar orang-orang berceramah bahwa tingkatan berpuasa itu sendiri adalah puasa awam. Puasa awam adalah seperti yang biasa kita lakukan, hanya menahan lapar dan haus saja pada waktu siang hari. Tetapi apabila kita ingin menjadi orang yang pasti bahagia, maka harus ditingkatkan. Hati pun harus ikut bahagia, harus ikut berpuasa, yaitu dengan cara menjaga lisan kita, agar kita itu sendiri tidak terlampau melebihi takaran apa yang kita ucapkan. Sementara yang ketiga, dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, ayat yang ke-19. Qad aflaha man tazakka. Sungguh pasti bahagia orang yang sedang dan akan mensucikan jiwanya. Nah, ini menggunakan kalimatnya kalimat fi'il mudhari. Artinya berlaku sekarang sampai masa yang akan datang. Artinya setelah kita tahu bahwa ternyata memang membersihkan jiwa, membersihkan hati itu sangat dibutuhkan, maka mulai sekarang ke depan, maka kita harus berupaya, harus membuat satu program, apa saja yang kira-kira bisa memperbaiki status hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengurangi, bila perlu menghilangkan hal-hal yang akan merusak nilai hati itu sendiri. Nah, jadi dapat dikerucutkan bahwa orang yang pasti bahagia itu sendiri, itu merupakan bagian tak terpisahkan daripada ciri-ciri orang yang dimiliki sifatnya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengajian Rona Senja Majelis Taklim Iwamid yang on air yang saya cintai dan saya banggakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita itu telah memiliki dua sifat utama. Dua sifat utama ini yang merupakan bagian tak terpisahkan daripada kehidupan beliau. Yang pertama, beliau memiliki sifat waro. Kalau di dalam kajian ilmu fikih, yang namanya waro itu adalah kehati-hatian. Saat kita mau makan, maka kita perlu hati-hati. Saat kita mau berjalan, kita harus hati-hati. Saat kita mau melaksanakan aktivitas apapun, kita hati-hati. Nah, itu di dalam kajian ilmu fikih. Tetapi di dalam kajian ilmu akhlak, yang namanya waro itu adalah hati kita tidak boleh membenci orang lain. Begitu. Apabila hati kita ada satu titik saja tidak senang kepada orang lain, maka itu sebenarnya menjadi bibit kita itu sendiri tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Nah, jadi apabila kita menghilangkan sifat tidak baik kepada orang lain, itu merupakan ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad mempunyai sifat kebalikan daripada sifat waro, itulah sifat wafa. Yang namanya wafa adalah kita tidak boleh merasa tersakiti apabila ada orang yang menyakiti kita. Barangkali kalau dilihat dari kebiasaan ataupun sifat yang bersifat menyeluruh, mungkin ini merupakan hal yang sangat berat bagi kita. Artinya kita ini tidak merasa tersinggung apabila ada orang yang menghina kita, mencemooh kita, mengejek kita. Memangnya kenapa? Sebenarnya apabila ada orang yang menghina kita, yang menjelek-jelekan kita, sementara hal yang dijelek-jelekan oleh mereka tidak ada pada diri kita, itu tak ubahnya seperti kita ini menerima paket, tetapi paket itu salah alamat. Jadi kalau paket itu salah alamat, maka akan dikembalikan kepada pengirim. Artinya begini, kalau yang dikirimkan adalah bentuk penghinaan, padahal yang dikirimkan bentuk penghinaan itu tidak ada pada diri kita, maka penghinaan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang mengirimnya.
Jadi sebenarnya orang yang apabila dijelek-jelekan oleh orang lain, sementara materi yang dijelekan itu tidak ada pada diri kita, sebenarnya itu bukan membenci kita sebenarnya. Tetapi itu merupakan orang yang memberikan anugerah kepada kita. Sebab apabila kita dijelek-jelekan oleh orang lain, sementara orang lain yang menjelekan itu sendiri, kejelekannya tidak ada pada diri kita, maka kebaikan yang bersangkutan dilimpahkan kepada kita, sementara kejelekan yang kita miliki itu ditransfer kepada yang bersangkutan. Itu merupakan salah satu fakta nyata di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah, di dalam mewujudkan bagaimana caranya kita menjadi orang bahagia, agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu aplikasi. Nah, aplikasi itu adalah kehidupan kita sehari-hari, yang apabila kita laksanakan sesuai dengan aturan agama, maka itu yang akan menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah contoh. Contoh adalah bahasa yang paling mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Misalnya begini, di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada dua binatang kecil. Binatang itu adalah lebah dan lalat. Kita semua sudah tahu lebah, dan kita semua sudah tahu lalat. Dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya merupakan pelajaran sangat berharga bagi kita tentang bagaimana caranya kita menata hati agar hati kita menjadi baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalat meskipun ada di tempat sampah, yang ia cari adalah bunga. Tetapi lalat meskipun ada di taman bunga, yang ia cari adalah kotoran. Itu adalah sifat yang dimiliki kedua makhluk Allah yang berbeda itu. Artinya begini, sebenarnya lingkungan kita nggak baik-baik amat sebenarnya. Tetapi apabila hati kita memiliki sifat hati lebah, kita tidak pernah memunculkan, tidak pernah ngomongin kejelekan-kejelekan orang. Nah, itu sifatnya sifat lebah yang begitu. Nggak baik-baik amat lingkungan kita sebenarnya. Tetapi apabila sifat lebah yang kita miliki, maka kita akan menuai kebaikan. Yang itu yang akan menghantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, meskipun lingkungan kita hidup di lingkungan yang sangat baik, yang sangat agamis, tetapi hati kita memiliki sifat hati lalat, itu nggak pernah melihat kebaikan orang, yang dilihat kejelekannya melulu. Nah, ini yang akan menghancurkan kita ke tempat yang dikatakan sebagai asfala safilin, satu derajat yang paling rendah dalam pandangan agama. Ini yang harus kita hindari. Makanya tidak ada jalan yang terbaik bagi kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini perlu membuat program. Program itu sudah diatur di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah pengajian Rona Senja, Majelis Taklim Iwamiyat on Air yang saya cintai dan saya banggakan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Lail, itu diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan seterusnya. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Fa'amman a'ta, barang siapa yang memberi. Wattaqo, dan disiplin. Wasaddaqa bil husna, dan meyakini kebenaran apa yang kita lakukan. Fasanu yassiruhul yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan untuk melakukannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah fa'amman a'ta, memberi. Memberi barangkali di dalam konteks keseharian itu bisa diterjemahkan ke dalam 3 pointer. Yang pertama, itu bisa secara otak. Dalam artian apabila kita punya ide, kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, berbagilah kepada orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di tatar Sunda itu bisa saja berbentuk memberi itu bisa berbentuk tak-tak. Tak-tak itu adalah bahu. Bahu merupakan gambaran daripada tenaga kita. Artinya kalau kita tidak punya ide, tidak punya ilmu banyak, itu tetapi kita punya tenaga. Maka kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara menginfakkan tenaga kita. Nah, sementara yang ketiga adalah dengan cara pesak. Pesak itu saku. Nah, tetapi apabila ternyata kita tidak memiliki ilmu yang memadai, kemudian tenaga yang kurang, tetapi kita punya kelebihan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk diinfakkan kepada orang lain yang membutuhkan, itu termasuk ke dalam ato. Nah, tetapi tidak hanya sekedar pelaksanaan amalia sejenak, ya. Yang kedua adalah watako, disiplin. Nah, disiplin dalam artian semacam kita umpamanya sering melaksanakan memberikan santunan kepada anak yatim. Itu tidak cukup dengan 1 kali dalam setahun, sebab anak yatim juga makan setiap hari dan sebagainya, itu merupakan penjabarannya. Nah, yang terakhir adalah wasodaqo bil husna. Kita ini meyakini kebenaran apa yang kita lakukan itu pasti dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya nanti pada ayat yang ke-21 baru disebut wala saufa yardo. Agar kita itu sendiri mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, peluang-peluang amal yang saya sebutkan tadi itu sangat terbuka luas. Sangat terbuka luas pintu-pintu amal yang dapat kita masuki dari pintu sebelah mana saja. Dan ini kita bisa berkumpul di pengajian Rona Senja, Majelis Ta'lim Iwamiyat On Air ini merupakan salah satu pintu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan ampunannya pada waktu bulan Ramadan kepada orang-orang yang selalu berzikir. Pengajian ini adalah majelis zikir. Yang namanya majelis zikir adalah taman surga. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, apabila sekali waktu kau melewati taman surga, maka jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, berhenti dulu, nikmati dulu taman surga itu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, taman surga itu apa ya Rasul? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban sangat sederhana. Itulah majelis zikir, suatu tempat di mana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dibicarakan, kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diagungkan, ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dicantumkan di dalam Al-Quran juga dikembangkan. Nah, ini merupakan taman surga. Jadi sekarang kita yang semua hadir di Majelis Ta'lim Rona Senja Iwamit ini sekarang sedang berada di taman surga yang akan sebentar lagi mendapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Sementara yang ini saja sebagai pengantar dari saya, kemudian masih cukup waktu untuk berbincang kita, barangkali ada hal yang ditanyakan ataupun perlu diberikan penjelasan. Monggo. Bapak, mohon maaf saya mau tanya, membayar fidyah itu sebaiknya sekarang ini disegerakan atau nanti pertengahan Ramadan seperti itu, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ilmu fikih, itu kan fidyah ini termasuk kajian ilmu fikih. Yang namanya fikih, al-fikhu huwal fahmu. Yang namanya fikih artinya pendapat. Al-fahmu huwan namwu. Yang namanya pendapat itu pasti berkembang. Nah, yang namanya berkembang, bisa saja dulu itu begini, sekarang begitu umpamanya. Nah, ini karena apa? Karena sesuai dengan kaidah di dalam ilmu usul fikih gitu. Saya ambil contoh. Satu kaidah ilmu usul fikih menyebutkan al-aslu fi syai'i al-ibahah. Dasar hukum sesuatu itu boleh. Begitu. Mandi itu hukumnya boleh. Kita mau mandi 1 hari berapa kali, silahkan. Atau kita tidak akan mandi selama 1 minggu, juga silahkan. Itu boleh hukumnya. Nah, tetapi dasar hukum itu tidak sampai di situ, ada sambungannya. La yunkar tagoyurul ahkam bitagoyuril azman wal amkina. Sangat boleh jadi perubahan arah hukum itu bergantung kepada situasi dan kondisinya. Membayar fidyah, tentu fidyah ini dikaitkan dengan fidyah Ramadan, barangkali begitu ya. Jadi karena merupakan kajian ilmu fikih, jadi bisa saja orang berpendapat lain. Pendapatan itu sendiri seperti diungkap di dalam kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin menyebutkan bahwa kita ini dianjurkan bersegera. Bersegera itu dalam artian melaksanakan kewajiban kita. Kalau kita diwajibkan untuk membayar fidyah, seketika bayar fidyah itu. Umpamanya kita ini kalau seorang perempuan
berhalangan untuk melaksanakan saum, kemudian ada kategori wajib membayar fidyah, maka fidyah itu segera diberikan, segera ditunaikan. Dalam artian jangan ditunda begitu. Tetapi karena tagoyur azman wal amkina, berdasarkan situasi dan kondisi, ini kondisi sekarang saya belum memiliki sesuatu untuk dibayarkan sebagai membayar fidyah. Tapi saya punyanya umpamanya minggu depan. Nah itu tidak boleh, tidak apa-apa, silakan saja begitu karena dasar hukum juga membolehkannya begitu. Nah itu namanya fikih gitu. Jadi pertanyaan tadi, apakah membayar fidyah harus dibayar sekarang atau di pertengahan Ramadan atau di akhir, itu semuanya bergantung kepada kesiapan kita, kapan kita siapnya untuk menyelesaikan. Saya pikir begitu Bu, itu kaidah di dalam ilmu fikih. Terima kasih Pak. Ayo Pak Rahmat. Perkenankan Bapak Ustadz, saya Rahmat dari Demak Bintoro. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ustadz, untuk lebih kehati-hatian kita dalam berbicara, ya. Tadi penyampaian dari Bapak Ustadz, materi hal-hal yang kita sampaikan menjelekkan satu dengan yang lainnya itu secara otomatis kembali kepada diri kita. Nah, saya pernah mendengar penyampaian dalam suatu hadis, apabila kita menjelekkan dengan saudara kita atau memfitnah yang kurang baik, maka sebelum kita meninggal, kita akan melakukan hal yang kita tujukan kepada orang tersebut. Apakah hadis tersebut benar adanya, Bapak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Kita, maaf nih, kepada Bapak Ibu yang mempunyai berat badan di atas rata-rata, jangan bangga dulu. Sebab nanti di akhirat yang ditimbang itu bukan berat badan. Yang kedua, kepada Bapak Ibu yang memiliki berat badan kurang, itu juga tidak usah berkecil hati. Sebab nanti di akhirat itu yang ditimbang bukan berat badan, tetapi berat amal. Apabila di dalam kehidupan sehari-hari orang yang mempunyai berat badan di atas rata-rata, mempunyai keinginan untuk normal kembali. Nah, normal kembali itu sendiri, itu perlu usaha. Usaha yang dilakukan, yang sering kita ketahui disebut sebagai diet. Diet, kalau kita mau melakukan diet, ada yang harus kita makan, ada yang harus kita tinggalkan. Begitu. Ada yang harus kita lakukan, tetapi ada juga yang harus kita tinggalkan. Begitu. Apakah ada kaidah di dalam Al-Quran kita ini supaya berdiet? Sangat ada, sangat ada. Jadi kalau diet, keseharian kita mengurangi berat badan, tetapi dalam pandangan agama, dalam pandangan ilmu akhlak, yang namanya diet, apabila nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini bisa mengurangi beban dosa. Nah, bersyukur kalau tidak membawa dosa. Gitu ya. Nah, tetapi apabila ternyata kita tidak bisa menghindari, tetapi apabila ditimbang, ternyata dosa itu sudah berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ikuti anjuran di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat ke-12 menyebutkan, ini sangat jelas gitu ya, sangat jelas. Kalimatnya begitu lantang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Begitu. Jangan sekali-kali kalian memakan daging bangkai manusia. Gitu. Itu terjemahan bebasnya begitu. Jangan sekali-kali kau memakan daging bangkai manusia. Yang dimaksud dengan memakan daging bangkai manusia, itu bukan berarti kita menggerogoti daging saudara kita. Bukan berarti mencabik-cabik daging teman-teman kita, bukan. Yang dimaksudkan adalah al-ghibah, ngomongin kejelekan orang. Nah, ngomongin kejelekan orang, ataupun yang namanya ghibah, ini terkait dengan masalah bicara, terkait dengan masalah lidah. Nah, ini apabila ternyata memang dalam kehidupan orang itu sendiri ada yang merasa tersakiti oleh ucapan, oleh tindakan orang lain,
sementara sampai saat meninggal dunia belum tertobati, itu memang ada persoalan yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikannya adalah setingkat apa kesalahan yang ia lakukan. Kalau ternyata kesalahan itu sendiri bisa diselesaikan dengan cara lisan, ucapkan minta maaf kepada yang bersangkutan. Apabila ternyata memang sudah yang melakukan kejelekan itu sendiri sudah meninggal dunia, ada satu kebiasaan Nabi agar kita tetap menjadi orang yang bahagia. Saat sebelum tidur, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan tidak usah diucapkan, tidak usah dikerjakan, tetapi cukup diungkapkan lewat hati nurani kita. Ucapan hati nurani itu sendiri, kita mendoakan kepada semua umat Islam di dunia ini, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Dimaafkan, kita maafkan untuk memperoleh kebahagiaan mereka. Nah, apabila ternyata mereka itu sendiri mempunyai kesalahan gara-gara kita artinya mungkin karena ngomongin kita. Nah, sebelum dia minta maaf, kemudian kita maafkan, maka keseluruhannya bisa terselesaikan. Dan kita akan memperoleh satu tingkat derajat lebih tinggi daripada rata-rata orang yang mempunyai derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang ditanyakan oleh Pak Rahmat, bahwa ternyata apabila ada orang ternyata memang saat akan meninggal dunia itu ada sesuatu, itu memang ada sedikit terkait dengan masalah itu. Nabi hanya mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan akhirnya membaca la ilaha illallah, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam taman-taman surga. Bukan akan masuk, karena kalimat yang dipakai adalah kalimat kata kerja bentuk lampau. Sudah masuk ke dalam surga. Ini yang paling mahal sebenarnya gitu ya, yang paling mahal. Laki-laki tidak usah bangga punya HP Android yang harganya jutaan rupiah. Kemudian perempuan tidak usah bangga dengan memiliki HP Android yang harganya jutaan rupiah. Apabila HP itu tidak ada pulsanya, begitu. Jadi jangan bangga dengan mempunyai kegantengan, jangan bangga dengan memiliki kecantikan. Apabila di dalam hati tidak ada aplikasi yang sifatnya berbentuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nilainya akan dinilai, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir begitu Pak Rahmat, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Terima kasih Bapak Ustadz. Sama-sama. Bapak mau tanya, ini soal itu sedekah subuh, kan kita nggak bisa langsung memberikan kepada orangnya. Kalau kita tabung dulu, terus waktu gajian kita transfer, kita kasihkan anak yatim, itu gimana hukumnya? Bisa nggak? Baik, saya pikir ini menyangkut masalah teknis. Menyangkut masalah teknis itu begini. Mungkin kita tidak membayangkan, ya, beberapa belas tahun yang lalu saya tidak bisa membayangkan bisa bertemu secara besar-besaran dengan saudara-saudara saya sendiri dari Indonesia yang sedang ada di Taiwan, yang sedang ada di Tiongkok, yang sedang ada di belahan bumi yang lain. Itu nggak bisa terbayangkan sama sekali, begitu. Karena pada waktu itu belum ada media yang menjembatani. Nah, sekarang dengan adanya media yang menjembatani, bisa saja saya ada di Indo, orang lain ada di mana-mana, itu bisa bertetap wajah, bisa saling mendengar suara, begitu. Termasuk di dalamnya adalah masalah ibadah. Makanya yang saya sebutkan tadi, tagoyurul ahkam, bitagoyuril azman wal amkinah, begitu. Jadi berubahnya arah hukum itu akan bergantung kepada situasi dan kondisinya. Kalau ternyata pada waktu sekarang umpamanya kita tidak bisa memberikan langsung dari tangan kita kepada seseorang, tetapi itu bisa dijembatani dengan cara mentransfer uang umpamanya begitu. Mengapa tidak dilakukan gitu ya? Jadi adinu yusrun, yang namanya agama itu sebenarnya sesuatu yang mudah. Kita jangan mempersulit gitu. Makanya tidak usah mempersoalkan terlampau dalam ketidaknyamanan. Dalam artian apa? Begini, media sosial, Line,
Facebook, kemudian WA, itu taubannya seperti pisau. Begitu. Pisau kalau dipakai untuk mengiris bawang karena kita akan membuat nasi goreng, itu sangat bermanfaat. Tapi apabila ternyata kita punya pisau dipakai untuk menusuk orang sampai meninggal dunia, jelas itu merupakan satu bentuk kejahatan, satu kesalahan besar. Sama saja ini media lain. Kemudian ibu memiliki nomor rekening, kemudian ditransfer kepada orang yang membutuhkan, itu tidak usah langsung secara fisik ibu langsung menyerahkan dengan tangan ibu sendiri begitu. Nah, ini merupakan salah satu kemudahan. Dan di dalam ayat-ayat terkait dengan puasa juga kemudahan itu sangat dianjurkan, gitu ya. Faman kana minkum mariyadun aw ala safarin fa indatun min ayami ukhra. Gitu. Wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin dan seterusnya. Ujung-ujungnya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi saya pikir sah-sah saja hukumnya gitu ya apabila ibu melakukan tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain melalui jalur transfer. Saya pikir begitu, Bu. Ya, makasih Bapak atas ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini, ternyata memang iman itu merupakan satu ikatan yang bisa menghimpun semua kekuatan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kita sedang berada di mana. Selama channel kita sama, semua tertuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya di Indo, ibu sedang ada di luar negeri, itu semuanya sedang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya melaksanakan amalia itu semuanya sudah ada takaran. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kadar masing-masing. Setiap orang itu mempunyai garis tangan yang berbeda. Jadi kalau ternyata memang ada orang itu sendiri diberi kemampuan lebih di atas rata-rata yang kita miliki, itu kita patut untuk bersyukur. Dengan cara bersyukur, maka nikmat itu sendiri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan. Sebab ada 4 hal jaminan Allah Subhanahu wa taala yang pasti diberikan. Yang pertama, fadzkuruni azkurkum. Apabila kita zikir, kita ingat kepada Allah, Allah seketika ingat kepada kita. Dalam artian, seberapa besar Allah akan memperhatikan kita, jawabannya bergantung kepada seberapa besar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, berterima kasih, seketika Allah akan memberikan tambahan nikmat itu. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku beri. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan hambanya. Yang terakhir adalah apabila kita Allah wa ma kana mu'adzibuhum. Allah tidak akan menyiksa seseorang, menyiksa kita wahum mustaghfirun, wahum yastaghfirun. Selama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, dari Indo, kita tahu bahwa air laut itu luas, air laut itu dalam. Laut bisa luas dan laut bisa dalam, saya yakin, karena laut tidak pernah menolak kiriman air, meskipun dari selokan yang paling kecil sekalipun. Apa yang saya sampaikan dari awal, meskipun tidak terlampau sistematis, anggap saja sebagai selokan kecil yang akan menambah dalam dan luasnya pengetahuan Bapak dan Ibu, sehingga apabila kita sudah selesai bubar nanti dari pengajian ini, maka kita mempunyai derajat 1 tingkat lebih pinter dan lebih tahu apa yang harus kita kerjakan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin, agar kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, maaf sekali dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.